negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Banjar Agung beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 3 Banjar Agung. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya, atas keikhlasannya dalam rangka mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri, Siswanti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Topik kita hari ini adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari kata-katanya budaya positif, budaya itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Iya, kebiasaan-kebiasaan ya. Kemudian positif, hal-hal yang baik ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara umum ataupun kalau kita di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan karena kita konteksnya di sekolah, dalam hal ini di sekolah. Kemudian latar belakang pentingnya budaya positif di sekolah adalah di mana suasana positif itu sangat diperlukan dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran tanpa adanya beban, ya, tapi karena suatu kebutuhan, ya, dan yang berpengaruh besar terhadap baik buruknya perilaku anak itu tergantung 3 tempat ya Bapak Ibu, atau pusat pendidikan bagi anak ada 3, dalam keluarga, di sekolah, kemudian dalam lingkungan tempat bermainnya atau lingkungan masyarakat. Kemudian perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan ya Bapak Ibu, kita mau simulasi. Di sini anggap saja Bapak Ibu itu punya rahasia, suatu rahasia yang Bapak Ibu genggam dalam genggaman Bapak Ibu semua. Tapi ada orang lain yang ingin mengetahui rahasia itu. Ini praktek masing-masing. Bapak Ibu silahkan genggam tangannya, ya. Kemudian bayangkan seperti ada orang lain yang ingin mengetahui rahasia yang Bapak Ibu pegang. Kira-kira kapan waktunya Bapak Ibu buka kepalan tangan itu? Kalau udah capek. Iya. Siapakah yang berperan dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Kita sendiri. Walaupun orang lain merayu, ya, ibarat mungkin Pak Ferry punya sesuatu rahasia, saya pengen tahu, buka dong Pak Ferry, nanti saya kasih uang 1 miliar gitu ya. Pasti langsung dibuka ya. Jadi kapan waktunya Bapak Ibu itu membuka tangan itu ya tergantung kapan Bapak Ibu memutuskan, ya saya mau buka gitu ya. Artinya gini, maksudnya kontrol diri seseorang itu tergantung pada kita sendiri, bukan pada orang lain. Nah ini sama dengan juga anak Bapak Ibu, ketika anak melakukan sesuatu itu juga kontrol diri itu sebenarnya ada pada mereka. Mereka itu mau mengikuti kemauan kita atau tidak itu ya tergantung dari anak itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini berasal dari teori kontrol ya Bapak Ibu. Dikatakan ilusi kontrol. Ilusi itu apa ya Bapak Ibu? Ilusi itu bayangan, hayalan gitu
gitu ya, sesuatu yang tidak benar gitu ya. Ilusi kontrol ini menyatakan bahwa ilusi bahwasanya guru itu dapat mengontrol murid. Yang itu tidak benar. Guru itu nggak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Sama seperti yang tadi ya, genggaman tangan kita itu kapan kita mau membuka, kapan kita tidak mau, yaitu keputusan ada di kita sendiri. Kemudian ini saya lanjutkan saja biar lebih cepat. Nah, untuk mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Ya, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Ya, selama ini yang kita tahu konotasi disiplin itu negatif ya Bapak Ibu. Ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain gitu ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kemudian disiplin itu cenderung sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selama ini disiplin itu konotasinya negatif. Ya, makanya di sini kalimat yang digunakan adalah disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu bisa berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang dianggap semua orang itu benar, baik itu agamanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, ya, atau apapun bahasanya, itu menyatakan nilai-nilai itu benar, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang percaya bahwa nilai-nilai kebajikan ini baik untuk kita lakukan. Ya. Kalau nilai-nilai kebajikan yang kita akui bersama, misalnya kejujuran, semua orang meyakini bahwa kejujuran itu bagus atau tidak? Ya, kemudian seperti tanggung jawab, itu semua orang mengakui kebaikan tanggung jawab tidak, kira-kira Bapak Ibu? Semua agama menyatakan bahwa nilai itu benar atau tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi itulah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang kita jadikan landasan dalam mendisiplinkan peserta didik kita. Kemudian kalau untuk di kurikulum kita ada kita kenal profil pelajar Pancasila, ya. Di situ ramuannya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ada yang berkaitan dengan diri sendiri, diri siswa, gitu ya, secara individu. Kemudian ada yang berkaitan dengan siswa secara sosialnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kemampuan berpikirnya. Di situ ada bernalar kritis. Kemudian ada kreatif juga. Kemudian ada yang religiusnya juga ada, berakhlak mulia. Seperti kejujuran belum masuk, tanggung jawab belum masuk, saya rasa bisa masuk ke dalam poin yang berakhlak mulia. Kemudian kita ke teori motivasi. Jadi motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu. Motivasi anak-anak dalam melakukan sesuatu itu ada dua. Ada motivasi yang berasal dari dirinya, ada yang berasal dari luar, ya. Kalau yang berasal dari luar itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena takut nanti kena hukuman, atau karena misalnya kita gitu ya, di sekolah ini Bapak Ibu guru berangkat tepat waktu karena tidak ingin nanti dijadikan hukuman, itu lo sering terlambat karena dia berangkat tepat waktu bukan karena dia menyadari motivasinya bukan dari diri sendiri, tapi karena tidak ingin diomongin temennya gitu. Bu, ini lo bukan terlambat, atau peserta didik kita misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi melakukan perbuatan itu dari luar. Kemudian juga karena imbalan atau penghargaan. Misalkan di sekolah ini ada nanti pemilihan guru berprestasi atau guru terdisiplin atau apa, jadi kita berlomba-lomba berangkat pagi, tapi bukan karena punya kesadaran kita itu harus berangkat tepat waktu, tapi karena
motivasi eksternal ini atau motivasi dari luar karena ingin dapat penghargaan. Kemudian yang ketiga itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita membuat anak-anak melakukan sesuatu itu tapi dari diri mereka sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena ingin dipuji oleh gurunya. Jadi oleh karena itu agar peserta didik kita itu bisa melakukan segala sesuatu yang berasal dari motivasi dirinya, itu kita harus memberikan kemerdekaan kepada mereka, ya. Sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi mereka itu cakap gitu. Saya harus berangkat pagi, saya harus piket, saya harus apa itu karena mereka sendiri yang memerintah diri mereka sendiri. Nah, untuk melakukan tahapannya, untuk mengarah pada disiplin positif kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi selama ini kan kita buatnya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, nah nanti kita bisa tambah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal tadi yang disepakati bersama. Nah, di kelas itu buat kesepakatan, karena mereka ya buat kesepakatan antara kita, yang ini mungkin bisa dilakukan oleh wali kelas ya. Jadi wali kelas itu buat kesepakatan dengan anak didiknya keyakinan kelas apa yang bisa disepakati di kelas itu ya, karena itu keyakinan kelas itu akan menjadi dasar ketika kita mau mengkonseling gitu, ketika peserta didik itu ada masalah. Jadi itu jadi dasar kita. Jadi karena kemerdekaan tadi, jadi harus bersumber dari siswa itu ya, keyakinannya dari mereka. Ayo disepakati bersama, yang menurut kalian bagus itu apa, penting nggak tanggung jawab itu, penting nggak jujur itu. Nah, itu kita gali dari anak-anak. Jadi dari anak-anak sendiri, bukan dari kita. Kalau peraturan kan kesannya dari kita sendiri, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu dari kita. Jadi kesannya anak-anak itu terpaksa seperti itu. Nah, ini kenapa tidak peraturan kelas, mengapa harus keyakinan kelas ya. Contohnya ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Biar aman. Oke. Ya, itulah yang menjadi keyakinan kita bersama ya, biar selamat gitu ya Bapak Ibu. Saya pernah memberikan pemahaman yang salah pada anak saya. Ketika itu saya mau pergi dengan anak saya nggak bawa helm. Waduh, nggak bawa ketika itu oh iya, bawa helm gitu deh, nanti takut ada polisi. Nah, suatu saat ketika saya pergi lagi, terus saya nggak bawa helm. Waduh, nggak bawa helm ini Bunda lupa. Waduh, nanti ada polisi ya Bunda. Jadi anak kita itu itulah kalau salah ngasih pengertian ke anak, jadinya salah juga seterusnya gitu ya. Jadi yang kita tanamkan ke anak kita adalah yang keyakinan tadi, bukan peraturannya. Peraturan perlu ya, tapi kita bawa ke keyakinannya. Ya, jadi anak itu melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Jadi bukan karena ada peraturan itu ya, suruh pakai helm ya pakai aja gitu. Ya. Tidak memaknai ya, apa sih makna peraturan itu sebenarnya. Kemudian mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, ini menurut Bapak Ibu yang mana tuh, yang peraturan, mana yang kesepakatan? Yang keyakinan kelas maksud saya. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan. Itu peraturan atau keyakinan? Ya, peraturan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu semuanya peraturan ya Bapak Ibu. Kemudian, yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu peraturan atau keyakinan? Ya. Jadi ini perlunya membuat keyakinan antara kita dan murid, pentingnya saling menyayangi. Misalkan anak kita berantem atau saling membuli gitu ya. Nah, ini nanti kita jadikan dasar untuk mengkonseling mereka. Ya, kesepakatan ya, keyakinan apa, bertentangan dengan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan gitu. Kamu tadi berantem, keyakinan apa? Kira-kira bertentangan dengan keyakinan kelas kita apa gitu. Ya, atau tidak menghargai. Kami murid yang semangat belajar.
Ya, ini juga masuk keyakinan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kata kata kuncinya peduli. Ya, kalimatnya bisa dibuat sesuai keinginan kita. Kemudian, nah ini kemarin saya coba membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tapi dimulai dari impian kelas impian. Kalian itu sebenarnya punya impian apa sih di kelas kalian itu? Saya mau karena saya mau di kelas 9C, maka saya buatnya di kelas 9C. Kalian itu sebenarnya punya impian kelas yang apa sih? Ternyata setelah saya berikan kopelan kertas itu, kertas yang apa ini, yang bisa ditempel-tempel ini, sticky note apa ya ini ya. Nah ini ternyata banyak sekali yang mereka inginkan. Di antaranya ya mereka tuh pengen nyaman. Ternyata nggak semua loh anak itu senang kalau ribut itu. Ada juga yang merasa sebenarnya nggak nyaman. Kalau teman-temannya jam kosong, pertama ada yang menyatakan tidak ingin ramai berisik pada saat jam kosong. Ternyata mereka juga ingin loh suasana yang nyaman itu. Ternyata nggak semua ya siswa itu mau ribut gitu ya. Kemudian dari impian-impian mereka ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini maksudnya gimana sih impian kelas itu bisa terwujud? Keyakinan-keyakinan apa yang perlu kita sepakati? Nah seperti itu. Nah ini kemarin saya coba buat di sini, ini contohnya Bapak Ibu. Ya ini impian kelasnya. Ya kalau di sini ini sudah sudah rangkuman ya Bapak Ibu. Kalau namanya anak-anak kan nulisnya udah macam-macam ya dengan bahasa-bahasa mereka, nanti dirangkum diletakkan di sini impian kelas. Kemudian ini keyakinan kelasnya. Ya kemudian keyakinan kelas ini dari impian kelas lah. Mereka ingin misalkan ada yang berpendapat nggak ingin ada pembulian. Ya mereka ada yang menyatakan nggak ada bully-membuli. Ya jadi di sini saya tulisnya mereka tuh impiannya pengen kelas yang aman dan nyaman. Kemudian pengen juga punya kelas yang anak-anaknya kompak gitu, bisa diatur gitu ya kan. Dalam satu kelas itu belum tentu satu suara gitu. Kalau disuruh apa belum tentu ikut semua gitu. Kemudian mereka juga ada yang bahkan kelas impiannya pengen yang ber-AC Bapak Ibu. Kira-kira ini cita-cita mereka kelas ini seperti ruang ini. Ya, ingin fasilitas belajar mereka lengkap. Saya rangkum seperti ini. Ya, kemudian keyakinan kelasnya itu ada saling menghargai, saling menghormati, kemudian mandiri, adil. Mereka juga menginginkan keadilan, kemudian bertanggung jawab, kemudian menjaga kesehatan. Karena kemarin ada yang di kelas saya ada yang keciduk merokok gitu ya. Jadi keyakinan kelas yang digunakan adalah pentingnya menjaga kesehatan. Ya, kemudian jujur, menghargai hasil musyawarah. Karena juga ada kasus di kelas 9C itu ada yang buat peraturan sendiri di luar musyawarah kelas. Kemudian ya ini saya rasa bisa di skip ya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kenapa sih anak-anak itu melakukan pelanggaran? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, cari perhatian. Sebenarnya ini semua orang punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar baik anak-anak maupun kita semua ya, punya kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Kalau kita nggak bisa memenuhi dengan cara yang positif, dengan cara yang baik-baik, ya kita ya bisa jadi akan memenuhinya dengan cara yang negatif. Ya, apalagi anak-anak gitu ya, belum tahu tanggung jawab gitu ya. Apa yang mereka lakukan ini beresiko baik buruknya mereka tidak terlalu mereka pikirkan gitu ya, karena mereka masih usia SMP. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu yang kita semua ingin penuhi. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Jadi kita semua ini ingin survive gitu. Mungkin ada peserta didik kita yang berantem. Sebenarnya dalam rangka untuk mereka itu biar bisa bertahan hidup. Ya, jadi ini alasan-alasan yang mendasari mereka melakukan sesuatu. Kemudian penguasaan atau power. Nah mereka itu pengen kalau bisa sesuatu itu diakui gitu. Kan ada anak-anak nih yang melakukan kesalahan misalkan dengan buat masalah dengan cara tidak mengumpulkan tugas. Ada yang berpendapat malas lah buat tugas nanti juga gak dikoreksi. Jadi mereka tuh kalau saya mengerjakan sungguh-sungguh saya tuh pengen nanti dinilai gitu. Gak dinilai ya malas lah jadinya. Jadi mereka tuh pengen
diketahui mereka juga bisa loh, saya bisa loh ngerjakannya gitu. Tapi kalau tidak dikoreksi, nanti akhirnya males gitu ngerjain tugasnya. Mungkin dia koreksi buat kita semua, termasuk saya ya. Mungkin kalau ada tugas anak-anak harus dikoreksi semua. Kemudian perlunya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap anak itu pengen diterima, dan kita semua ya di sini pengen diterima oleh lingkungan kita. Ya, ketika anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu ya, nah itu bisa jadi karena kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterimanya itu tidak dipenuhi. Kemudian freedom, kebebasan, mereka juga ada keinginan untuk bebas gitu ya. Contohnya kemarin misalkan belum waktunya istirahat, mereka itu jajan gitu ya. Jadi mereka tuh ada keinginan, saya tuh pengen bebas gitu, saya ingin melakukan semau saya gitu. Itu tuh ada gitu dalam diri setiap manusia, itu ada gitu. Yaitu tadi cara pemenuhannya bisa positif bisa negatif gitu. Kemudian kesenangan, misalkan anak itu kalau ada yang pecicilan gitu ya, kita kita ajar tapi dia malah pecicilan sana sini, nggak memperhatikan gitu ya. Karena dia memiliki kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin belum terpenuhi di rumah gitu ya. Jadi pelampiasannya mungkin di sekolah. Ataupun ketika disuruh maju asa-asa pas pelajaran bahasa Inggris misalkan seperti itu ya. Jadi mereka sebenarnya perlu diketahui lebih jauh. Sebenarnya mereka itu tidak senangnya kenapa? Kok nggak mau mengikuti pelajaran itu kenapa? Apa mungkin nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggrisnya atau dengan gurunya dan lain sebagainya? Itu hanya contoh. Jadi perlu digali lebih jauh. Sebenarnya apa yang mendasari mereka melakukan itu. Kemudian ini posisi kita Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ya. Kita itu bisa sebagai penghukum ya, kadang-kala kita sebagai penghukum, kemudian kita juga kadang-kala membuat anak-anak itu merasa bersalah ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian juga kita bisa menjadi teman, kemudian juga bisa menjadi pemantau dan juga manajer. Saya putarkan videonya saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bisa membedakan mana yang manajer, mana yang pemantau, mana itu yang penghukum dan lain-lainnya. Tidak punya. Alangkah bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Diane yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bu,
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Salah sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Ayah. Bu mau ngomongin saya, Bu. Kamu malah menyalahkan engkau. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bikin ibu. Demi ibu. Itu Peri. Itu Peri itu. Beresin urusan saya kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau bicara di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kayu gede, Bang. Saya, Kak Emma. Adalah di sini. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, demikian simulasi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa
merefleksi diri kita itu sebenarnya di posisi yang mana? Posisi 1, 2, 3 atau 5. Ya, kalau untuk posisi 1, 2 seperti yang kita lihat tadi itu berarti identitas gagal ya. Berarti dampaknya itu buruk untuk anak-anak kita di baik hari ini maupun ke depannya. Kemudian kalau yang ketiga, keempat, yang pemantau dan teman itu identitas kita menstabilkan identitas anak itu berhasil, tapi posisi motivasi yang keluar dari anak itu ekstern gitu ya, dari luar. Contohnya pemantau itu selalu berpedoman pada peraturan. Kamu terlambat kena poin gitu kan. Jadi pedomannya itu peraturan. Kalau pemantau itu bisa mendisiplinkan anak, tapi motivasi yang keluar dari peserta didik itu motivasinya dari luar ya. Jadi dia bisa mendisiplinkan, tapi tidak jangka waktu lama gitu. Anak itu bisa mengulang lagi kesalahannya. Tapi kalau yang kelima itu yang control manager, itu bagaimana caranya kita itu mendisiplinkan anak yang itu memang dari mereka, kemauan mereka sendiri gitu ya. Jadi solusinya pun kita tawarkan ke mereka. Ya, solusinya pun kita tawarkan ke mereka. Jadi mereka yang cari solusi sendiri. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kemudian untuk ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan, ada yang namanya restitusi. Jadi untuk menjadi seorang manajer, posisi kontrol manajer itu kita bisa menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tujuannya kalau restitusi itu perbaikan karakter, ya bukan hanya sekedar perilaku. Mereka melakukan selesai, tapi kalau karakter ini kan melekat pada diri mereka seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika peserta didik kita itu berbuat salah, gitu ya, membuat kesalahan, itu kita tidak serta-merta mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Kemudian restitusi itu dalam rangka memperbaiki hubungan, kemudian berupa tawaran bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian fokus pada solusi kalau restitusi. Nah, ada 3 langkah ya yang disebut segitiga restitusi. Ini merupakan langkah-langkah dalam pelaksanaan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, misalkan anak kita itu melakukan kesalahan begitu ya. Jadi kita stabilkan dulu anak itu ya. Jadi misalkan dia wajar aja, setiap orang tuh gak sempurna kok gitu. Setiap orang punya kesalahan. Jadi anak itu adem begitu. Ya, kemudian yang selanjutnya validasi kebutuhan. Ya, jadi divalidasi kesalahan yang mereka lakukan itu. Tadi kan sudah kita stabilkan. Oh iya, wajar nak, manusia itu berbuat salah. Ibu juga manusia biasa juga pernah melakukan salah. Cuman ya kita validasi. Misalkan kesalahan itu nonjok gitu ya, cuman kalau kamu bisa berbuat lebih nekat dari itu, apa yang terjadi gitu. Jadi anak itu tahu dampaknya kalau kita berbuat lebih buruk dari itu. Kemudian yang selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kalau sudah distabilkan, kemudian sudah divalidasi kesalahannya, kemudian kita menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas dulu. Syaratnya itu sudah buat keyakinan kelas. Ini contoh-contoh ketika kita menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Ini contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini cara-cara menstabilkan identitas pada peserta didik yang membuat kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian dan seterusnya, kemudian kita validasi kebutuhan. Nah ini bermula dari teori kontrol ya Bapak Ibu, bahwa setiap tindakan anak walaupun itu salah pasti punya alasan, ya. Jadi kita membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Jadi anak itu ketika melakukan perbuatan pasti ada alasan-alasan yang mendasari mereka melakukan itu. Cara kita melakukan validasi kebutuhan itu dengan misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, dan selanjutnya yang tidak diperbolehkan itu ketika anak berbuat kesalahan, saya pokoknya nggak mau tahu kamu sudah berbuat salah, sana ngepel WC, sana kamu ini, sana. Pokoknya kita tuh nggak mau tahu alasan anak. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan makanya kita buat dulu keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi dari keyakinan kelas itu kita bisa menanyakan ke anak apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi ini menjadi dasar kita. Misalkan nih keyakinan kelasnya menghargai. Kalau kita sudah buat keyakinan kelasnya enak gitu. Jadi kesalahan apa yang kamu lakukan ini sudah bertentangan dengan keyakinan kelas kita, bukan gitu ya. Keyakinan apa kira-kira menurut kamu? Jadi kan si anak itu kan udah tahu di kelas itu kita ada saling menghargai, ada saling menghormati, dia udah tahu dulu. Jadi dia mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas, ya. Terus selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan ya untuk memperbaiki kesalahan ini gitu. Ya, jadi kita keyakinan kelas itu menjadi dasar kita untuk mengkonseling anak seperti itu. Saya mau setel satu video lagi yang ini ya Bapak Ibu, restitusi ya Bapak Ibu. Biar langsung dari sini, kalau cerita aja itu kurang ini, kayaknya langsung prakteknya gitu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Ketiga, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap sana. Sudah lama nggak ikut sana? Kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh,
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga Tetsushi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukan
dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kembalikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat mengetahui masalah pribadi dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdikari. Dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif sampai pada penerapan restitusi. Apakah Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata restitusi sebelumnya? Belum. Baru ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Ini PR besar kita bersama Bapak Ibu. PR kita adalah perbaikan karakter. Itu ya, perbaikan karakter itu PR yang lebih besar daripada bagaimana peserta didik itu bisa menguasai materi kita. Jadi kalau dulu mengajar itu gimana caranya anak itu biar pinter, PR kita hari ini ya bagaimana kita memperbaiki karakter anak didik kita yang itu tidak mudah tentunya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Barangkali ada yang mau disampaikan. Bagus, tapi implementasinya kayaknya Ya, memang kalau kita punya murid seperti yang di segitiga restitusi itu enak banget ya muridnya kayak gitu, diajak komunikasi enak. Tapi ya itulah Bapak Ibu Tantangan. Perjuangan seorang guru ya. Walaupun kita sudah digaji, tapi sepertinya kalau memang kita jalankan benar-benar yang namanya guru itu tanpa tanda jasa itu benar. Ya, bahasanya kalau gaji segitu ya bukan gak bersyukur ya. Kalau kita bandingkan, kalau kita pilih apalagi yang masih honorer misalnya ya. Kalau saya kerja di luar mungkin bisa dapat lebih banyak, tapi itulah mudah-mudahan apa yang menjadi keikhlasan kita ya mendidik anak-anak kita, Allah yang membalasnya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya itu murni dari pribadi saya Bapak Ibu karena kekurangan saya.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya kemarin ikut imbasan dari guru penggerak teman sejawat saya Bu Siswati. Menurut saya ilmu yang beliau tularkan ke saya itu sangat bagus sekali, bermanfaat buat saya, bisa saya implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran setiap hari. Saya sangat tertarik dengan 5 troll untuk siswa dalam kesehariannya. Saya tertarik itu pada posisi manajer dari kelima itu, manajerial. Jadi menurut saya itu posisi manajer itu sangat idealis ya diterapkan di dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari kepada anak. Karena dengan posisi manajerial itu anak-anak tuh ketika dia mengalami suatu permasalahan atau dia itu membuat salah, dia itu akan tergugah dari diri dia sendiri gitu loh, tanpa terpaksa dia memperbaiki dirinya dia sendiri. Itu bukan dari faktor orang lain, tapi memang ada niat dari diri dia sendiri buat memperbaiki diri seperti itu. Jadi sangat bermanfaat buat saya sebagai tenaga pengajar dan tentunya juga sebagai pendidik. Ilmu itu dari pengimbasan kemarin tuh sangat-sangat bermanfaat sekali untuk membuat pendidikan karakteristik anak itu benar-benar berhasil seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa tertekan ketika dia berbuat salah, tetapi lebih cenderung ingin memperbaiki kesalahan sendiri seperti itu dari dalam dirinya, tidak karena rasa faktor eksternal yang rasa takut, rasa terpaksa seperti itu sih. Terus untuk mengimplementasikan itu kemarin itu ada juga ilmunya dari segitiga restitusi ya. Nah itu sangat bagus juga. Jadi di situ kita mengenalkan kepada anak bagaimana sih cara memperbaiki dirinya itu, bagaimana supaya mereka tuh mengenal identitas mereka sendiri seperti itu. Jadi mereka itu tidak terkekang dengan aturan-aturan yang yang membuat mereka terpaksa, tetapi mereka tuh aturan itu bisa dijadikan keyakinan dari diri dia sendiri gitu. Jadi dia tuh mengikuti peraturan atau mengikuti ketertiban itu bukan karena dia takut gitu, tapi karena dari dalam dia sendiri, keyakinan dia sendiri buat mengikuti hal-hal yang memang sudah disepakati bersama, entah itu sebagai peraturan atau sebagai keyakinan yang telah disepakati bersama. Oke, kiranya cukup sekian pengalaman ilmu yang saya dapat dari pengimbasan guru penggerak. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang belum ada kesempatan untuk belajar menjadi guru penggerak, dan semoga kedepannya kami yang belum ada kesempatan jadi guru penggerak bisa belajar dan menjadi guru penggerak seperti rekan kami. Sukses selalu buat Bu Siswati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Maria Agustina, guru dari SMP Negeri 3 Banjaragung. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang guru penggerak, pengimbasan guru penggerak, tentang budaya positif. Setelah saya mengikuti pengimbasan tersebut, saya mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali masukan, sehingga saya tergugah untuk memperbaiki diri sebagai guru
memotivasi diri untuk menjadi guru yang lebih baik, seperti contohnya guru manajerial. Nah, semoga saya bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di sekolah ini. Terima kasih untuk Bu Siswati yang sudah membagikan ilmunya. Sukses selalu. Salam guru penggerak. Terima kasih.